Salam, perkenalkan nama saya Nelva Efriani Boru Sitanggang dengan NPM 2110060 dengan dosen pengampu Renita Saragi dengan dosen pengampu Renita Boru Saragi SPD MPD dengan mata kuliah pengantar peserta didik. Di sini saya akan membuat video dengan tugas mata kuliah pengantar peserta didik dengan menjelaskan materi yang telah Ibu dosen kami memberikan melalui PDF yang tertera. Saya akan menjelaskannya sedikit demi sedikit. Bab pertama adalah kemampuan berbahasa. Di sini komunikasi. Komunikasi merupakan sarana pertukaran informasi antar dua individu. Maksudnya di sini adalah pertukaran dua individu adalah misalnya saya sebagai individu pertama dan kawan saya sebagai individu kedua. Saya menyampaikan informasi kepada teman saya yang individu kedua dengan tema ataupun fakta-fakta yang berbeda. Bahasa atau komunikasi bukanlah satu-satunya. Misalnya ada bahasa sekitar kita yang kita perlu ketahui dengan keadaan yang lainnya. Sepertinya kita di perjalanan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu adalah seperti lampu merah. Seperti tandanya lampu merah adalah untuk berhenti, lampu hijau untuk berjalan ke depan. Seperti tandanya kita harus mengetahui bahwasanya lampu-lampu tertentu sudah tahu atau sudah tertera. Makanya kita tahu di mana berhenti dan di mana maju. Di sini juga terdapat manusia mampu menyampaikan gagasan dan perasaan dengan beberapa cara. 1. Umpamaan, gerakan tangan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, anggukan, senyuman, dan kehidupan. Atau sebagai kata lain dinamakan paralinguistik, di mana dengan ekspresi wajah atau bahasa tubuh kita bisa mengetahui orang tersebut mengapai atau apa yang disampaikan dia. Seperti saya ini menyampaikan dengan bahasa tangan. Saya menyampaikan seperti ini. Manusia mampu menyampaikan gagasan dan perasaan dengan beberapa cara. 1. Umpamaan, gerakan tangan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, anggukan, senyuman, dan kedipan. Karena ada beberapa. Seperti saya ambil contoh singkatnya saja. Seperti saya sedang berbicara ini, saya sedang menggunakan bahasa tangan dengan sehari-hari. Kenapa saya bilang bahasa tangan lebih enak atau lebih nyaman? Karena kita bisa mengekspresi apa saja yang ingin kita bicarakan dalam pikiran kita. Baru kedua, anggukan. Kita bisa mengetahui orang tersebut bicara iya atau tidak dengan cara 1, dia kalau menundukkan kepalanya, dia berarti mengatakan tidak. Tapi kalau dia menggeleng iya. Dia kalau menundukkan kepalanya, dia mengatakan iya. Tapi kalau dia menggelengkan kepalanya, berarti dia mengatakan tidak. Kenapa orang bisa menilai itu tersebut? Karena mereka sudah tahu. Pada salah satunya contoh tadi saya bilang di awal, karena mereka sudah tahu dan mengerti tentang itu. Baru masuk ke yang kedua, tidak membutuhkan vokalisme adapun alat komunikasi non-linguistik. Misalnya isak tangis, bersin, dengus, dan hela nafas. Dalam suatu peran individu, misalnya seperti saya, kalau saya sedang berlari kencang, helahan nafas kita itu semakin cepat. Semakin cepat dia bernapas. Berarti orang tahu dia sedang capek, sedang lelah. Baru dengan dia isak tangis, dia sedang bertangis-tangis, berarti menandakan dia itu bahwasannya sedih dengan suasana atau dengan keluarganya tersebut. Baru yang ketiga itu, suara-suara ini disebut alat komunikasi jika produsernya memaksud menyampaikan pesan tertentu. Dengarkan meskipun berdasarkan suara bukan merupakan alat komunikasi karena ketidaksengajaan. Baru kedua itu ketidaksengajaan. Misalnya tangis dia itu bukan ketidaksengajaannya, memang dari hati dia ingin menangis, ingin menyampaikan semua yang dalam pikirannya itu dengan tangisan. Bisa saja tangisan itu ada dua, bukan tangisan. 1 tangisan kesedihan, 2 tangisan kebahagiaan. Makanya dibilang tangis kebahagiaan. Baru di sini juga ada tawa. Tawa juga bukan suatu yang kegembiraan. Bisa saja dia dalam
Dia dalam situasi itu tertawa bukan karena dia bahagia, tapi dia menutupi kesedihannya. Di materi saya ini ada beberapa elemen penting komunikasi. Satu, saya jelaskan ya. Satu, pengiriman informasi. Dua, penerimaan informasi. Tiga, isi informasi. Empat, maksud komunikasi. Lima, media pertukaran informasi antara individu. Yang pertama saya jelaskan di sini pengiriman informasi. Sebagai saya dapat informasi dari luar, saya sampaikan kepada teman saya. Itu sebagai pengirim, menyampaikan. Kedua, penerima informasi. Teman saya yang menerima informasi dari saya itu sebagai penerima. Dia tinggal duduk, dia menerima informasi dari saya. Ketiga, isi informasi. Isi informasi itu adalah apa pemberitahuan yang kita dapat dalam media, terus kita sampaikan kepada teman kita, itu adalah isi informasi. Maksud komunikasi di sini yang keempat, maksud komunikasi di sini hasrat atau keinginan kita untuk berbicara kepada orang tersebut. Yang kelima di sini media pertukaran informasi antara individu. Misalnya teman saya dan saya menemukan suatu individu dan saya akan. Yang kelima, media pertukaran informasi antara individu. Misalnya saya menukarkan informasi saya dengan informasi teman saya. Saya dapat informasi dari teman saya juga dapat informasi sama saya. Kelima elemen yang saya bacakan tadi, namun dimiliki dan kenyataannya tidak semua elemen komunikasi dapat dipenuhi. Jadi kelima elemen yang saya ucapkan tadi tidak semua dapat dipenuhi. Nanti kita bahas di bab kedua. Di sini saya akan melanjutkan dengan tinggi rendahnya IQ, artinya baik anak yang cerdas maupun yang tidak cerdas akan memperoleh bahasa itu. Satu kalimat yang didengar anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap dan jumlahnya sedikit. Namun pada akhirnya anak dapat menguasainya. Maksudnya di sini adalah cepat atau lambatnya si anak tersebut akan mengungkapkan suara tersebut seperti kita membaca mau rendah atau tingginya IQ anak, semakin lama kita ajarin, semakin cepat dia menangkap. Jadi butuh proses di sini. Baru di sini kedua, bahasa hanya dikuasai manusia, tidak dapat diajarkan pada makhluk lain. Iya betul. Di sini bahasa harus dikuasai oleh manusia. Tidak mungkin kita berbahasa dengan hewan. Bahasa hewan hanya dikuasai dengan bahasa hewan. Bahasa manusia hanya dikuasai oleh manusia. Baru yang di sini ketiga, proses pemerolehan bahasa pada anak-anak dimanapun akan sesuai dengan proses pematangan jiwanya. Maksudnya di sini adalah tidak mungkin kita mengajarkan anak di bawah umur dengan bahasa yang lebih untuk dewasa atau bahasa modernnya gitu. Jadi menurut saya di sini kita harus mengajari bahasa itu sesuai dengan umurnya, tidak dengan kapasitas lebih tinggi. Kita seperti misalnya mahasiswa, tidak mungkin kita memperjelas itu sebagai memperjelas bahasa itu dengan bahasa mahasiswa. Jadi kita harus memperjelaskan bahasa anak-anak dulu. Baru di sini masuk ke yang keempat, struktur bahasa yang walaupun rumit, kompleks dan bersifat universal, tetapi dapat dikuasai anak dalam waktu relatif singkat, yaitu dalam waktu antara 3 sampai 4 tahun. Maksudnya di sini adalah bertahap-tahap. Maksudnya walaupun dia serumit apapun, sesusah apapun, dia bakal menguasai itu dengan cara bersungguh-sungguh ataupun seringkali diucapkan oleh kita untuk melatih anak tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan bab kedua, perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Sini saya akan membaca sedikit, baru saya akan menjelaskan menurut saya, pendapat saya pribadi gitu. Satu, pemerolehan fonologis. Dalam pemerolehan fonologis, seorang bayi yang baru lahir hanya memiliki sekitar 20% dari kapasitas otak dewasanya. Hal ini sangat berbeda dengan binatang yang sejak lahir sudah memiliki sekitar 70% kapasitas maksimal otaknya. Sehingga dalam hal ini binatang cenderung dapat melakukan hal setelah lahir. Sedangkan yang terjadi pada manusia tidak demikian. Bayi hanya dapat menangis serta menggerak-gerakkan anggota badannya. Seperti saya ambil salah satu contohnya,
Bayi yang baru lahir tidak bisa bicara ataupun bersuara terlalu kencang. Dan seorang ibu pun tidak tahu apa yang harus dilakukan dia dengan cara si anak itu berisak-isak tangis. Yang tahu seorang ibu adalah kalau dia kencing, basah pempresnya atau kepenuhan pempresnya, si ibu akan mengganti. Kalau dia lapar, si ibu akan mengasih susunya kepada anaknya. Seperti itu. Baru di sini juga ada terdapat bayi usia 3 hingga 8 bulan diperkirakan sudah mulai mengeluarkan bunyi. Mula-mula merupakan tangis atau di sini bunyi koeng-koeng seperti kayak uwe gitu, seperti burung merpati. Hingga pada usia 5 dan 6 bulan ia mulai mengoceh. Ocehan ini kadang-kadang mirip bunyi ujaran karena diikuti dengan naik turunnya intonasi. Seperti salah satu contohnya saya bilang. Bayi usia 3 hingga 4 bulan barulah di situ dia mulai mengeluarkan suaranya atau mulai mengeluarkan ucapan-ucapan seperti kayak yang seperti itu bakalan terdengar sekali. Itu dia. Hingga pada usia 5 atau 6 bulan. Baru dia semakin lama dia akan mengeluarkan kata mama pertama, baru papa, kakak. Pasti dia akan seiring berjalannya kita menyebut, kita sebagai orang tua nanti, seiring berjalannya waktu kita panggil mama, papa, pasti seorang bayi itu bakalan mengingatnya. 2. Pemerolehan morfologis. Pada pemerolehan morfologis, yakni pada periode kalimat kedua kata, seorang anak sudah mulai membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata. Yang dimana contohnya ini saya bilang 2 kata. Kenapa 2 kata? Karena dia sulit mengucapkan banyak kata, ya kan. Salah satunya adalah misalnya dia bilang kalau dia lagi lapar, dia bakal bilang makan gitu. Kalau dia lagi lapar, kalau dia butuh mandi atau dia berkeringat gitu, dia bilang mandi. Kenapa saya bilang 2 kata? Karena dia belum bisa menjelaskan atau menjabarkan beberapa kata. Faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa. Tidak sedikit faktor yang dianggap berperan dalam perkembangan bahasa. Namun dalam buku ini hanya diangkat 3 yang terutama diantaranya yaitu faktor usia, lingkungan, perbedaan individu. 1. Faktor usia. Faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan kehasilatan memperoleh suatu bahasa. Kesimpulan ini ditarik dari kecenderungan mudahnya anak-anak ketimbang orang dewasa. Di sini saya akan mengangkat sebuah contoh biar lebih singkat atau bisa kita pahami sendiri. Sini dibilang faktor usia, berarti bahasa kita itu tergantung usia kita sendiri. Misalnya kita melihat anak-anak menggunakan bahasanya itu sesimpel mungkin, seberkurangnya mungkin. Seperti ada salah satu contoh anak-anak menggunakan bahasa kamu itu kayak kamu gitu, kayak misalnya tidak pas dia ke kamu. Jadi seberanjaknya dia dewasa, seberanjaknya dia besar, dia akan bisa pas dengan kata kamu. Seperti ada salah satu contoh yang saya lihat anak kecil, misalnya dia ingin beli es krim. Aturan kalau orang besar berkata es krim, kalau anak-anak kalau saya dengar es sepin. Tapi seberanjaknya kita mengajari anak tersebut, dia bakalan bisa bilang es krim. Baru yang kedua, faktor lingkungan. Di sini saya akan membacakan sedikit apa itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, proses perkembangan bahasa yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain akan sangat membantu berkembangnya bahasa tersebut. Jadi di sini lingkungan ini berpengaruh kepada anak atau kepada bahasa anak tersebut. Kalau lingkungannya bahasanya bagus atau lingkungannya bahasanya kurang bagus, pasti si anak itu bakal mengikuti. Misalnya suatu lingkungan ini bahasanya kotor atau bahasanya sedikit tidak cocok untuk anak, dia bakal mengikutinya. Jadi lebih baik lingkungan itu tidak bahasa berkotor gitu, atau dia akan mengajari gitu. Karena semakin banyak anak mendengar, semakin banyak dia ikuti. Karena anak itu belum bisa mengungkapkan, dia hanya bisa mendengar dan mengucapkan. Baru di sini ketiga,
Perbedaan individu. Dengan diketahui perbedaan antar individu dalam proses pemerolehan bahasa akan berimplikasi pada deteksi dini, kesulitan dan permasalahan belajar bahasa serta penentuan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemerolehan bahasa. Perbedaan antar individu terdapat pada banyak faktor, misalnya inteligensi, bakat, model kognitif, kepribadian, memoris auditoris. Kenapa saya bilang perbedaan individu? Karena banyak saya ketahui atau banyak kita jumpai anak berkebutuhan khusus gitu. Dia belum bisa berbahasa tapi dia tahu kok dengan telinganya, tahu kok dengan kemampuannya. Dia berbahasa dengan melalui tangan. Jadi kita ada juga bahasa tangan sih. Sini saya akan juga menjelaskan bab 3 ketidakmampuan berbahasa. Sini saya mengambil sedikit penjelasan, baru saya akan menjelaskan sedikit. Bahasa pada kondisi khusus. Pada bab ini kita akan membahas mengenai gangguan berbahasa. Berbeda dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saya jelaskan itu. Di sini ada bahasa pada kondisi normal, di sini kita mengangkat kesulitan berbahasa pada kondisi khusus. Diistilahkan kondisi khusus karena menyangkut 1. Kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidaksempurnaan organ pendengaran maupun wicara. Sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh sedikit. Sini ada dibilang kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidaksempurnaan. Berarti di sini dia belum sempurna organ pendengarannya. Berarti di sini bermasalah telinganya. Kalau telinga kita tidak baik, otomatis yang disampaikan orang itu kurang terhadap kita atau tidak tahu apa yang kita tahu itu. Tidak tahu apa yang disampaikan kepada teman kita tuh. Padahal si teman itu sudah menyampaikan hal yang baik, sudah menyampaikan hal yang tepat. Tapi karena pendengaran kita terganggu, jadi tidak dapat pas gitu. Jadi itu termasuk dengan penyakit juga. Baru di sini yang kedua, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikogenetik. Sini juga dibilang keterbatasan kemampuan. Berarti dari lahir memang dia belum atau lambat untuk berbahasa. Bukan tidak bisa, tapi mungkin lambat untuk berbahasa seperti saya menjelaskan ini. Ketiga, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidakmampuan mengolah informasi linguistik. Maksudnya di sini adalah ketika kita berbahasa, dia tidak mampu mengelola apa bahasa tersebut. Makanya dibilang ketidakmampuan mengelola informasi. Jadi informasi tersebut dia tidak tahu apa itu informasi tersebut, dia belum menganalisis. Karena dia belum tahu, jadi dia tidak bisa menyampaikan bahasa tersebut. Sini juga ada terdapat berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan atau dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Berarti di sini kalau kita sedang menceritakan atau bercerita, itu dari pikiran otak kita sendiri atau pikiran dari imajinasi kita untuk menyampaikan sesuatu itu. Baru di sini terdapat juga untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut. 1. Lengkapnya sistem pengendaraan. 2. Lengkapnya sistem syaraf pusat. 3. Kemampuan mental yang cukup. 4. Kestabilan emosi. 5. Pajanan pada bahasa. Di sini saya menjelaskan 1. Lengkapnya sistem pengendaraan. Maksudnya di sini lengkapnya materi-materi yang kita bicarakan. Kedua, di sini lengkapnya sistem saraf pusat. Berarti sistem saraf pusat kita yang bekerja mengelola bahasa tersebut. Kemampuan mental yang cukup. Kalau kita berbahasa di depan banyak orang, kita butuh mental yang cukup untuk menyampaikan bahasa tersebut. 5. Kestabilan emosi. Ketika kita berbicara pasti ada aja yang menimbulkan emosi. Jadi kita harus menstabilkan itu supaya tidak terjadi bahasa yang salah. Kelima, bajanan pada bahasa. Bajanan ini adalah kalimat-kalimat tertentu untuk kita ucapkan.
Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketidakadaan setidaknya satu dari elemen di atas dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Di sini juga terdapat dengan satu gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Pada penderita tunarunggu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarunggu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat. Isyarat apa itu? Isyarat tangan, di mana banyak kita lihat atau banyak kita ketemui bahasa tangan. Memang sih banyak dari kita tidak tahu apa itu bahasa tangan. Banyak yang seperti ini itu juga bahasa tangan, tapi yang tunarunggu berikan kepada kita tidak kita mengerti. Makanya kita sebagai makhluk hidup harus mempelajari juga bahasa tangan seperti mereka. Mereka berbahasa tangan seperti saya memberikan contoh, beberapa contoh yang di sini ada contohnya. Saya memilih yang lebih tepat untuk diikuti. V kayak gini. Di bahasa tunarunggu itu V kayak gini. Jadi kita harus mempelajari mana A, mana B, mana C, mana E, mana F sampai Z, mana seterusnya. Saya cuma memberikan beberapa contoh saja. V kayak gini, W kayak gini, baru di sini A kayak gini, B kayak gini. Itu. Di situ saya memberikan 4 contoh saja. Di sini juga terdapat depresi. Orang yang tertekan jiwanya tampak dari gaya bahasanya dan maknanya curah verbalnya. Volume curah verbalnya lemah lembut dan kelancarannya terputus-putus dalam interval yang cukup panjang. Kenapa dia bilang di sini terputus-putus? Karena dia sedang depresi. Apapun sebab depresi dia, apapun yang dipikirkan dia sehingga dia depresi bakalan terputus-putus. Kenapa terputus-putus? Karena dia tidak tahu ingin menyampaikan bahasanya itu seperti apa. Makanya dia berpikir makanya terputus-putus. Penyampaiannya itu terputus-putus. Baru sini juga terdapat namun arah arus isi pikiran tidak terganggu. Cuman di sini dia terputus-putus cara pembicaraannya. Kelancaran bicaranya terputus oleh tarikan napas yang sangat kencang sehingga memberhentikan atau memstopkan dia bicara, makanya terputus-putus. Baru krusa verbal defisit dicoraki topik yang menyedihkan, menyalahkan dan mengutuk diri sendiri. Berarti di sini topik pembicaraan dengan teman-temannya itu adalah misalnya diri dia sendiri. Misalnya teman-temannya ini tidak tahu apa yang dirasakan temannya ini, sehingga dia depresi. Cuman temannya ini ingin menyampaikan misalnya keluarga gitu kan, tapi temannya ini merasa depresi oleh keluarga, makanya di situ dia semakin depresi atau semakin sedih. Satu, berbicara manja. Berbicara manja disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja. Biasanya di sini berbicara manja ini terdapat anak-anak kecil sih menginginkan sesuatu seperti dia meminta kepada seorang ayah atau ibunya. Makanya dia bersifat berbicara manja supaya keinginannya tersebut dituruti. Baru kedua, berbicara kemayu. Biasanya bicara kemayu ini untuk pacar, untuk mengucapkan pada perangan kewanitaan gitu. Seperti kan kalau kita pacaran nggak mungkin kita berbicara garang gitu kan, nggak mungkin kita berbicara ceplos-ceplos kepada pacar. Ya pastinya kemayu, agak kemayu sedikit. Baru di sini ketiga, berbicara gagap. Gagap di sini yaitu berbicara yang kacau, tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya. Di sini harus kita pelajari berbicara gagap ini, harus kita dengar dia sampai selesai bicara. Jangan kita sepele sama orang gagap ini, karena mental seorang gagap inilah yang harus dijaga. Jangan karena dia berbicara gagap terus kita jauhi, terus kita ejek. Jangan, itu tidak boleh. Seharusnya teman yang gagap itu harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita dukung supaya dia bisa lebih sempurna bahasanya. Nah, baru di sini ada juga berbicara lata. Berbicara lata atau
ekolia, yaitu perilaku embio atau menirukan ucapan orang lain. Ini merupakan sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok. Sini berbicara lata adalah seperti salah satu contohnya di sini. Dia berbicara terus ada kawannya yang misalnya suaranya lebih kuat terus kayak menyenggak, wah gitu. Dia bakalan lata, dia bakalan terkejut juga di situ. Baru kalau kita misalnya dia memegang rokok misalnya gitu kan, terus kita bilang dengan kuat, jatuhkan, dia bakalan menjatuhkan rokok tersebut karena itulah kelatahan dia tersebut. Sekianlah sedikit penjelasan tambahan dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jikalau ada salah kata saya mohon minta maaf. Untuk memenuhi tugas perkuliahan saya ini, saya meminta untuk teman-teman mensubscribe atau like video yang saya jelaskan ini. Terima kasih untuk ibu dosen dan untuk teman-teman saya. Shalom.